Semarang merupakan kota pertama dibangunnya jalur kereta api di Indonesia. Maka dari itu, Semarang memiliki sejarah panjang yang berhubungan dengan moda transportasi berbasis rel. Bagaimana keseruan saya mencari sisa-sisa kejayaan perkeretaapian di kota Semarang ini? Tonton terus ya videonya sampai habis. Mas mau nanya mas, stasiun Jurnatan di mana ya? Pojok itu mas ya? Oh iya. Oh. Ini Udah kelihatan ya? Udah enggak. Emang udah lama? Wah, udah lama banget Pak, 3 tahun lebih ya. 30 tahun. 30 tahun lebih ya. Lebih bener. Saya belum lahir mungkin. Umur saya hampir 3 tahun, 30. Kalau di itu kan pembacanya stasiun Jurnatan jadi pusat kuliner. Kulinernya malam apa? Udah enggak lagi kulinernya. Oh, kulinernya juga udah nggak lagi. Oh tadinya kuliner ada. Malam. Sebelum ya baru-barusan itu ada kuliner itu Pujasera. Ah, Tapi udah tutup malah. Mungkin setahun enggak ada udah ganti itu kamu pijet dulu. Oh gitu. Udah. oh, jadi Bentar, udah Pak. nggak jadi pusat kuliner lagi. Udah enggak. Berarti sampai lampu merah sana? Dari lampu merah sampai Belokan situ? belokan itu. Belokan situ ya. Muter itu punyanya PJKI. Oh gitu. Iya. Enggak, enggak stasiun udah. Stasiun besar kan dulu katanya. Ini jalan apa nih mas ini? Kan sini ada 3. Sini Agus Salim, Oh. sana Sentral Buban. Udah sana ya. Tapi terkenal sini sekarang udah baru kan Jalan Agus Salim. Oh, jalan Abu Salim di sini. Tapi karena orang lama THD barang Kautan juga sini juga. Tapi kan udah kemakan usia udah ada. Ini ya. Pasti berubah ya? Ternyata sini udah Jalan Agus Salim malah. Dengan mas siapa nih? Saya Muhammad. Muhammad. Terima kasih mas ya. Ayo monggo. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan berbagai macam aktivitas di hari ini. Saat ini saya sedang berada di kota Semarang, Jawa Tengah, tepatnya di Jalan Agus Salim. Tujuan saya ke sini untuk menelusuri jejak jalur kereta api peninggalan SCS yang dahulu pernah berjaya di kota Semarang. Berdasarkan peta lawas yang pernah saya lihat, dahulu di sekitar sini terdapat bangunan yang sangat megah dan besar, yaitu Stasiun Jurnatan atau Semarang Sentral, yang letaknya berada di tengah kota. Semarang merupakan satu-satunya kota besar di Pulau Jawa yang tidak dilayani Stadspoorregen atau SS, tapi dilayani oleh 3 perusahaan kereta api swasta terkemuka di masa itu, yaitu Nederland Indisch Spoorweg Maskapai atau NIS, Semarang Juana Stoomtime Maskapai atau SCS, dan Semarang Cirebon Stoomtime Maskapai atau SCS. Ketiga perusahaan swasta tersebut mempunyai jaringan terpisah yang tidak berhubungan, kecuali secara tidak langsung. Lebar kereta mereka juga berbeda, yaitu 143 mm milik NIS jurusan Solo dan Jogja, sedangkan 1067 mm milik NIS jurusan Surabaya, serta 1067 mm untuk SCS dan SCS. Akibat jaringan ketiga perusahaan yang terpisah, masing-masing perusahaan mempunyai stasiun yang terpisah pula, sehingga tidak kurang dari 5 stasiun kereta api yang pernah berdiri di Semarang. Terlihat di atas sana, di salah satu ruko terdapat tulisan Sentral Jurnatan. Mungkin untuk mengenang bahwa di area sini pernah terdapat stasiun kereta api yang sangat besar. Memang dahulu stasiun Jurnatan disebut juga dengan stasiun pusat atau Central Station. SCS membangun jalur kereta api Semarang Juana melalui Demak, Kudus, dan Pati yang kemudian diperpanjang sampai ke Blora, melalui Semarang, Rembang, Blora, dan Semarang Purwodadi Blora, lalu berlanjut ke Cepu. Untuk itulah, SCS perlu membangun stasiun di Semarang ini, yaitu Stasiun Jurnatan, sebagai stasiun sentralnya. Kawasan Jurnatan di Semarang kini merupakan kawasan perdagangan. Ruko-ruko memanjang sepanjang mata memandang. Bagi warga Semarang, kawasan Jurnatan tentu punya nilai tersendiri. Di sepanjang ruko inilah dahulu SCS atau Semarang Juana Stoomtime Maskapai membangun stasiun Jurnatan yang cukup besar dan megah
yang berada di tengah kota. Stasiun Jurnatan sangat mewah pada zamannya, karena berada di pusat kota sejak dulu. Saking mewahnya, bukan hanya memiliki jalur kereta api yang banyak, namun stasiun Jurnatan juga dilengkapi depo lokomotif, depo gerbong, bengkel, serta gudang. Stasiun Jurnatan berada di Kota Tua Semarang. Letaknya tepat beberapa ratus meter sebelah selatan Stasiun Semarang Tawang. Nah, di sini terdapat plang aset PT KAI Wilayah Aset 4 Semarang dengan logo lamanya yang membuktikan bahwa tanah di sekitar sini adalah milik PT Kereta Api Indonesia. Dan yang membuktikan juga bahwa disinilah dahulu terdapat sarana dan prasarana perkeretaapian yang pernah berjaya pada zamannya. Misi Mas, mau nanya, kalau yang bekas stasiun Jurnatan yang mana sih? Oh, sini, dalam. Yang di dalam sini. Tapi lewat sana. Oh. Gerbangnya udah tutup semua. Lalu masalahnya kalau hari biasa besok buka. Oh, Lewat gitu. sana. Muter. Oh, dia muter. Ini berarti bagian belakang jatuhnya. Ya. Belakang. Dalam. Kalau lewat sini Hah? Jalan itu? nanti muternya ke sana toh, jalan lain. Oh, bukan yang ruko-ruko ini Mas ya? Ya, ini masuk. Oh, termasuk sini juga ya. Toko-toko ini lah. Oh. Dalam. Oh, stasiunnya di dalam. Jadi rumah semua. Sama jadi ruko semua. Oh, gitu. Rumah rumahnya kan menghadap ke sini, Heeh. yang belakangnya menghadap ke sana, yang sana menghadap ke sini, yang sana menghadap ke sana. Cuma itu toh. Ya kayak sekolah atas tempat-tempat. Kalau yang katanya bilang apa tuh kuliner apa sih? Katanya dulu jadi pusat kuliner yang di sebelah mana? Ini. Tapi Oh, udah sini? nggak ada. Masih ada. Oh, udah Oh, nggak udah nggak ada. Terkenalnya dulu pusat kuliner ya Mas ya? Oh, udah lama tutup ya? Oh. Tahun ya, sampai 1 tahun. Oh, udah 1 tahun ya. Ngelihat di internet katanya kuliner itu udah nggak ada. Kalau mau lampu merah ke sana kan bukan saya. Lampu merah ke kanan ya? Ya. Ke kanan terus. Nanti tembusnya gereja Blungur. Oh. Gereja. Kalau lurus kan nanti tembus gereja Blungur. Nanti kalau kembali lagi tembusnya sini lagi. Kalau muterin itu ya? kalau bekas relnya sebelah mana Mas dulu Mas? Sudah ketutup semua. Enggak, maksudnya di sebelah mananya? Sini apa tengah? Tengah tapi Dalam. udah Dalam. Oh, udah enggak udah Yang jadi udah jalanan. jadi ruko. udah gini semua. Oh, gitu. Bensin dulu aku nggak tahu. Oh, bensin. Anak jurusan depan. Itu lumayan lama ya? Iya benar, udah lama. Tahun 74 ditutupnya ya Mas ya, kalau nggak salah ya. Tahun 74 ditutupnya, 1974. Oh, saya juga belum lahir udah ditutup ya. Kalau bapaknya kali nih ngalamin ya, masih ngelihat itu rel atau apa aja. Kalau kebetulan saya bukan orang asli nih. Oh, gitu. Jadi nggak tahu juga. Ya udah, matur suwun nggih Mas ya. Dengan Pak siapa ini? Pak Suratmi. Ini Mas siapa? Agus. Mas juga. Sama. Nah, kalau sini masih stasiun masih sebelah sana. Daerah sana masih penjara. Papan. Berarti ketemu stasiun juga penjaranya ya? Iya, Kalau kenal juga sih sih. Ini kan sampai sana, sampai ke Lawang Sewu. Oh, ininya. Oh. Sampai sana. Oh, gitu, Lawang Sewu itu. Oh. Lawang Sewu sana. Ini ruko-ruko emang hari Minggu pada tutup atau kalau hari biasa buka ya? Berarti jatuhnya ruko-ruko PJKA ya? Punya Ya, ini punya kereta? PJK semua. Punya PJKA dari ujung apa bundaran itu sampai Ya, muter. Muter. itu ya. Oh, gitu. Buat terang sampai jalanan. Kota, sewa. Iya, sewa ya. Dia bilangnya sih katanya sewa itu ya PJKA. Ini lurus, lampu merah kanan nanti. Kanan bus Kota lama. Kota Lama ya. Oh. Tapi ini masih benar-benar. Hancur semua. Ya,
masa lewat sini nggak apa-apa. Aku tutup. Tutup ya? Fokusnya yang di situ Pak. Oh ya lihat dulu deh ya. Makasih Mas ya Mas. Ya monggo. Saya akan mencoba melihat lokasi eks stasiun Jonathan. Jadi dahulunya, ruko-ruko yang berada di sini merupakan area stasiun Jonathan, dikarenakan bangunan ruko-ruko ini berdiri di atas tanah milik PT Kereta Api Indonesia. SCS mulai membangun jalur kereta api dari Semarang dengan tujuan Juwana yang melalui kawasan Demak, Kudus, dan Pati pada tahun 1882. Stasiun Jonathan dibangun di Jonathan Weg atau sekarang Jalan Agus Salim. Kemungkinan karena pada masa itu letaknya di tengah kota, maka stasiun Jonathan disebut juga Central Station. Nah, disinilah kemungkinan bekas lokasi stasiun Jonathan atau Semarang Sentral. Ini sih Pak, mau nanya, bekas stasiun mana Pak yang bekas stasiun Jonathan itu? Ini Pak. Bangunannya. Oh ini. Oh, udah bukan aslinya ya? Oh, tapi letaknya di sini. Oh. Dari mana Pak? Dari Jakarta lagi buat ini apa dokumentasi aja. Oh, di sini ya. Bukan yang depan itu Mas ya? Sama juga? Sama juga. Pokoknya ini nih. Oh, daerah sini ya. Yang sebelah yang ini kali ya? Ini ya. Oh, sampai sono ya? Iya. Oh, kalau Mas tahu itunya nggak? Jalur apa relnya dulunya bekasnya di mana? Kalau saya kurang tahu Pak. Oh. Kurang tahu. Oh gitu. Ya udah terima kasih ya. Dengan Mas siapa nih? Mas Sukri. Mas Sukri, ayo. Makasih ya. Aku mau lihat dulu. Makasih Mas. Pembangunan jalur kereta api pertama di Indonesia dilakukan dari Kemijen Semarang menuju ke Desa Tanggung Grobogan sejauh sekitar 28 km pada tahun 1864. Kota Semarang layak dijuluki sebagai kota asal kereta api di Indonesia. Inilah peta lawas lokasi stasiun Jonathan. Dari peta ini terlihat ya, jalur yang ke kanan atas itu menuju ke Demak, dan jalur yang ke kanan bawah itu menuju ke Jomblang. Arah ke kiri menuju ke Bulu, sedangkan arah ke kiri atas itu menuju ke area pelabuhan. Inilah foto awal bangunan stasiun Jonathan. Foto ini diambil sekitar tahun 1905. Saat itu, awal dibangunnya stasiun Jonathan pada tahun 1882, bangunannya masih sangat sederhana. Hanya berupa bangunan berbahan mayoritas kayu jati. Walaupun terbuat dari kayu, namun kanopi stasiunnya terlihat cukup besar. Ternyata area stasiun Jonathan sangat luas. Terlihat di foto ini terdapat wesel dan beberapa jalur kereta api yang berada di area stasiun Jonathan semasa aktifnya dulu. Terlihat juga di foto ini terdapat sinyal masuk stasiun Jonathan. Dan di sebelah kanannya terdapat pabrik sepeda insulin yang merupakan pabrik sepeda pertama di Hindia Belanda atau Indonesia kala itu. Foto ini diambil sekitar tahun 1910. Foto ini bisa menjadi bukti memang dahulu di Semarang ada pabrik sepeda yang beroperasi memproduksi sepeda sejak tahun 1910. Dekade berikutnya dikarenakan makin luasnya jaringan rel dan makin ramainya angkutan penumpang dan barang mendorong SCS untuk merenovasi stasiun utamanya. Sehingga pada tahun 1913, bangunan lama dibongkar dan digantikan dengan bangunan baru yang lebih besar dan megah. Inilah foto bangunan baru stasiun Jonathan menggantikan stasiun lama yang dilakukan oleh SCS. Bangunan baru stasiun Jonathan terlihat lebih megah dari sebelumnya karena memiliki konstruksi atap dari baja dan kaca. Di foto ini terdapat peron stasiun Jonathan yang cukup panjang. Terlihat juga di bawah kanopi stasiun Jonathan ini terdapat beberapa jalur kereta api. Terlihat emplasemen stasiun Jonathan di foto dari udara. Pada sisi sebelah kanan merupakan stasiun barang dan sisi sebelah kiri merupakan stasiun penumpang. Terlihat dari foto ini, tidak terlalu jauh dari stasiun Jonathan, terlihat stasiun Semarang NIS atau Tawang pada sisi atas foto. Bagian kanan atas merupakan emplasemen Kemijen dan emplasemen pertemuan jalur NIS dan SCS. Pada tahun 1974, layanan kereta api jurusan Demak dipindahkan ke Semarang Tawang. Dan semenjak stasiun ini ditutup, stasiun Jonathan beralih fungsi menjadi terminal bis antar kota. Inilah foto kondisi terakhir menjelang dibongkarnya stasiun Jonathan pada tahun 1980-an, yang saat itu masih berfungsi menjadi terminal bis antar kota. Sayangnya pada tahun 1980-an, bangunan stasiun Jonathan yang megah dan kokoh akhirnya dibongkar.
dikarenakan lahannya akan dibangun komplek pertokoan Jurnatan. Sungguh sangat disayangkan, karena saat itu belum ada divisi PJKA yang menangani aset bersejarah. Sehingga cerita mengenai stasiun mewah ini hanya bisa dilihat melalui foto serta catatan sejarah saja. Karena bangunan stasiunnya telah dibongkar. Sekali lagi, sungguh sangat disayangkan, padahal bangunan tersebut merupakan bangunan yang sangat bersejarah. Itulah sedikit cerita mengenai stasiun Jurnatan. Terima kasih saya ucapkan bagi kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita tentang sejarah perkeretaapian di Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.